Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nuria dengan NIM 61201303036. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan judul Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Teknologi di Era Digital. Studi kasusnya yaitu perusahaan hipotesis PT Maju Digital Nusantara. Halo semuanya, jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan manajemen sumber daya manusia atau MSDM berbasis teknologi di era digital. Perkembangan dunia kerja saat ini menuntut perusahaan untuk lebih adaptif, cepat, dan efisien, terutama dalam mengelola karyawan. Oleh karena itu, teknologi punya peran penting dalam proses MSDM melalui dari perencanaan tenaga kerja sampai penilaian kinerja dan pemberian kompensasi. Dalam video ini saya akan membahas penerapan MSDM berbasis teknologi pada sebuah perusahaan hipotesis bernama PT Maju Digital Nusantara. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Dalam perencanaan SDM atau PT Maju Digital Nusantara menggunakan Human Resource Information System atau HRIS. Melalui sistem ini, HR bisa melihat data jumlah karyawan, usia, posisi jabatan, beban kerja, hingga kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Contohnya, ketika perusahaan akan membuka divisi baru, HR tidak menghitung cara manual, tapi cukup melihat data dan analisis dari sistem. Jadi, perencanaan tenaga kerja harus bisa lebih cepat dan akurat dan lebih melalui kebutuhan perusahaan. Analisis dan perencanaan pekerjaan. Untuk analisis dan perencanaan pekerjaan juga perusahaan menggunakan platform digital berbasis cloud, job desk dan job screen disimpan dalam sistem online sehingga mudah diakses oleh karyawan dan manajemen. Dengan adanya teknologi ini, setiap karyawan jadi lebih paham tugas, tanggung jawab, dan target kerja masing-masing. Selain itu, jika perubahan job desk atau HRR bisa langsung memperbarui data tanpa harus mengecek ulang dokumen. Proses perekrutan dan seleksi. Dalam proses rekrutmen PT Maju Digital Nusantara memanfaatkan job portal online dan media sosial seperti LinkedIn dan website resmi perusahaan. Lamaran masuk secara digital dan diseleksi menggunakan sistem applicant tracking, sistem ATS. Sistem ini membantu HR menyirik CV berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan. Tes awal juga dilakukan secara online seperti tes kemampuan dan wawancara melalui video call. Dengan cara ini proses perekrutan jadi lebih hemat waktu, biaya, dan tetap efektif. Pelatihan dan pengembangan karyawan itu untuk melatih dan mengembangkan perusahaan menggunakan Learning Management System atau LMS. Karyawan bisa mengakses materi pelatihan kapan saja dan di mana saja melalui dari pelatihan teknis, soft skill, sampai kepemimpinan. Setelah itu, perusahaan juga mengadakan webinar dan pelatihan online dengan monitor proposal. Dengan sistem ini menggunakan karyawan jadi lebih fleksibel dan keberlanjutan. Adapun penilaian kinerja karyawan juga dilakukan menggunakan aplikasi perform management berbasis digital. Setiap karyawan memiliki target kerja atau KPI yang sudah diinput ke dalam sistem. Atasan bisa memantau kinerja secara real time dan memberikan feedback secara langsung. Dengan teknologi ini, penilaian kinerja menjadi lebih objektif, transparan, dan tidak hanya berdasarkan penilaian subjektif atasan. Sistem konferensi dan pengajian. Dalam memberikan konferensi, PT Maju Digital Nusantara menggunakan sistem platform digital. Gaji, tunjangan, bonus, dan potongan otomatis dihitung dari sistem berdasarkan data kehadiran dan kinerja karyawan. Slip gaji juga dibagikan secara online sehingga lebih praktis
dalam mengurangi kesalahan perhitungan. Mungkin kita dapat simpulkan, jadi sebagai kesimpulannya itu penerapan MSDM berbasis teknologi sangat membantu perusahaan dalam menghitung tanggungan dunia kerja. Saat ini teknologi membantu proses pengelolaan MSDM menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan profesional melalui perencanaan kinerja, rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, sehingga memberikan konferensi semuanya bisa dilakukan secara terorganisasi. Melalui simpulkan bahwa pemanfaatan yang dapat MSDM bukan lagi pilihan tetapi juga menjadi kebutuhan bagi perusahaan di era digital. Demikian tugas yang dapat saya sampaikan, dan penjelasan ini dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Hanya kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.